Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, puja serta puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita ketetapan iman dan Islam di dalam hati kita, terlebih nikmat sehat wal afiyah sehingga kita masih dapat melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih dapat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita masih dapat mengikuti daripada ajaran yang dibawa oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diberikan selalu kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan kita diaku sebagai umat daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini, pada kesempatan yang pertama kita bertatap muka, bermuajahah, yakni kali ini dalam pertemuan kita yang pertama. Adapun pertemuan kita nanti kita akan membahas daripada satu disiplin ilmu tentang bagaimana cara agar kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar, yakni kita akan membahas dalam bahasan kita dalam ilmu tajwid. Dalam ilmu tajwid perlunya kita untuk mempelajari ilmu tersebut, karena kita sebagai orang mukmin muslim wajib kita untuk bisa membaca Al-Quran. Jangan pernah kita mengaku orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang memeluk agamanya Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita tidak bisa membaca kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai petunjuk ataupun pedoman bagi hidup kita. Oleh karenanya kita wajib untuk mempelajari daripada Al-Qur'an tersebut. Oleh karenanya kita hadir di sini untuk memberikan satu ilmu yang dimana kita akan membahas tentang bagaimana tata cara kita bisa membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar. Adapun kitab yang akan kita bahas pada pelajaran tajwid tersebut, insya Allah kita akan membahas dengan kitab Hidayatus Sibyan. Hidayatus Sibyan sendiri bermakna, kalau kita mau artikan perkata Hidayatus Sibyan itu artinya adalah petunjuk untuk anak-anak. Artinya kitab ini adalah kitab untuk pemula, untuk kita semua orang-orang yang mempelajari Al-Quran. Orang-orang seperti kita, orang-orang yang pemula untuk memahami bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Sebelum kita mempelajari daripada kitab tajwid tersebut, kita perlu mengetahui bagaimana sejarah awal mula daripada kitab tajwid tersebut, ataupun awal mula bagaimana tata cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Dahulu dikisahkan bahwasanya
pada zaman baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika Al-Quran diturunkan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabat, dahulu Al-Quran tersebut tidak mempunyai baik harokat ataupun syakel ataupun tanda baca seperti titik dan yang lainnya. Jadi Al-Quran pada masa itu hanya sekedar tulisan, hanya sekedar tidak ada tanda baca. Mungkin kalau sekarang kita sudah mudah untuk membaca Al-Quran karena sudah ada tanda baca seperti syakel, harokat, ataupun titik. Kita bisa membedakan antara huruf A, gitu, huruf ba, huruf ta, dan yang lainnya. Tapi pada masa itu Al-Quran tidak ada tanda baca seperti itu. Akhirnya masa ke masa semakin berkembangnya Islam, semakin luasnya ajaran agama Islam, akhirnya dibuatlah satu definisi ilmu, yakni tentang bagaimana cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Kalaulah Al-Quran pada masa itu sampai sekarang tidak memiliki tanda, baik syakel ataupun tanda baca yang lainnya, mungkin kita akan lebih sulit untuk membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran tersebut. Tapi alhamdulillah, berkat orang-orang masa dahulu membuat definisi satu ilmu yang mengajarkan bagaimana tata cara membaca Al-Quran itu dengan baik dan benar. Itu pada masa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Disuruhlah satu orang untuk membuat satu definisi ilmu, karena pada masa itu Al-Quran semakin luas. Al-Quran, agama Islam semakin berkembang luas, semakin meluas sampai ke berbagai negeri, sampai bahkan keluar dari bangsa Arab. Artinya orang-orang di luar orang-orang Arab mendapatkan ajaran Islam. Akhirnya khawatir orang-orang yang berada di luar Islam, di luar bangsa Arab tersebut, sulit untuk membaca Al-Quran. Oleh karenanya dibuatlah satu definisi ilmu yang membahas tentang tata cara mempelajari Al-Quran, ilmu yang membahas tentang bagaimana tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Orang yang pertama untuk menggagas ilmu tersebut, ilmu tajwid tersebut, yaitu adalah yang sudah sering kita kenal, namanya yaitu Abu Aswad Ad-Du'ali. Beliau adalah orang yang pertama menggagas daripada ilmu tajwid tersebut, sehingga sekarang bisa kita rasakan kemudahan dalam mempelajari ilmu tersebut, ilmu Al-Quran tersebut. Nah, pada masa itulah Abu Aswad Ad-Du'ali membuat satu metode bagaimana tata cara orang-orang yang berada di luar dari Jazirah Arab, dari bangsa Arab, bisa membaca Al-Quran itu dengan baik. Maka pada masa itulah Abu Aswad Ad-Du'ali membuat gagasan tersebut, membuat metode tersebut untuk memudahkan orang-orang di luar bangsa Arab membaca Al-Quran. Dan alhamdulillah, masa ke masa para ulama-ulama terdahulu selalu memperbaharui daripada ilmu-ilmu bahasa Arab tersebut. Sampai tidak hanya ilmu tajwid, ilmu nahu, dan segala macamnya, itu bisa kita rasakan seperti sekarang ini. Kita lebih mudah untuk mempelajari Al-Quran. Mungkin kalau pada masa itu tidak ada yang membuat definisi ilmu ini, mungkin kita agak sulit untuk membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Tapi alhamdulillah berkat para ulama-ulama terdahulu, para orang-orang soleh terdahulu, sehingga kita bisa merasakan atau kita bisa mempelajari Islam, bisa mempelajari Al-Quran dengan mudah. Terlebih kita dalam mempelajari Al-Quran, kita dengan mudah, karena sudah ada tanda bacanya. Nah, akhirnya kita bisa membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Kita bisa membedakan antara huruf ba dengan huruf ta. Kita bisa membedakan antara huruf ja dengan huruf ha. Seperti itu.
berkat orang-orang terdahulu yang membuat metode tersebut. Makanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita selaku orang yang mukmin, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, orang Islam, perlu kita mempelajari ilmu tersebut. Karena hukum daripada membaca Al-Quran tersebut adalah menggunakan dengan ilmu tajwid adalah hukumnya fardu ain. Ketika kita membaca Al-Quran, kita harus dengan mempunyai ilmunya, dengan membaca dengan sesuai dengan ilmunya. Jangan ketika kita membaca Al-Quran hanya sekedar apa yang kita pelajari saja, apa yang kita baca di buku saja tanpa ada orang yang mengarahkan, apalagi kita membacanya dengan semau kita. Itu lebih salah lagi. Oleh karenanya kita harus mempelajari dari ilmu tajwid. Karena Al-Quran adalah pedoman dalam kehidupan kita. Al-Quran adalah petunjuk dalam kehidupan kita. Dan kita orang mukmin, orang yang beriman, perlu mempelajari Al-Quran. Dan kita perlu membacanya, tidak hanya sekedar membaca, tapi memahami daripada apa yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Sehingga ketika kita mempelajari Al-Quran tersebut, kita memahami isi kandungan tersebut, insya Allah kita selamat dalam mengarungi bahtera kehidupan kita. Begitu. Penting. Makanya kayak penting dalam kehidupan kita itu bisa membaca Al-Quran dan bisa memahami apa yang terkandung di dalam Al-Quran. Karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran itu warattilul Qur'ana tartila. Dan bacalah Al-Quran itu secara tartil. Artinya ketika kita membaca Al-Quran itu kita harus membaca dengan baik dan benar. Bagaimana kita bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Yaitu dengan mempelajari ilmu yang membahas tentang Al-Quran tersebut, yaitu ilmu tajwid. Seperti itu. Makanya ayo sama-sama kita mulai ataupun kita yakini diri kita untuk mempelajari Al-Quran, untuk mempelajari ilmu-ilmu yang membahas tentang Al-Quran. Ya, oleh karenanya jangan bosan, jangan pernah bosan kita untuk selalu memperbaharui dalam kehidupan kita, memperbaharui dalam bacaan kita. Dalam membaca Al-Quran, kita harus memperbaharui bacaan-bacaan kita dalam Al-Quran tersebut sehingga kita termasuk orang dalam kategori yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Jangan sampai kita membaca Al-Quran itu cuma sekedar baca, tapi kita harus mendalami dengan membaca Al-Quran dengan hukum-hukum yang terkandung di dalam Al-Quran tersebut. Nah, itu sedikit pembuka ataupun kisah bagaimana asal mula dari ilmu tajwid tersebut. Ilmu yang membahas tentang metode membaca, tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Dan sekali lagi, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ayo sama-sama kita berbenah diri. Kita lihat bacaan kita. Sudahkah kita termasuk orang-orang yang membaca Al-Quran dengan baik dan benar? Ataukah kita termasuk orang-orang yang cuma sekedar membaca tapi kita tidak memahami baik hukum ataupun makna yang terkandung dalam Al-Quran? Karena kalau kita membaca Al-Quran tidak dengan ilmunya, maka kita sulit untuk membedakan huruf yang satu dengan huruf yang lainnya. Karena setelah satu huruf pun salah pengucapan dalam huruf yang ada dalam Al-Quran, maka akan merubah daripada segi makna yang terkandung dalam Al-Quran tersebut. Makanya kita perlu dan wajib membaca Al-Quran berdasarkan dengan ilmu dan hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Ayo sama-sama terakhir, sama-sama kita memperbaharui daripada bacaan kita dan mudah-mudahan Allah mudahkan langkah kaki kita dalam mempelajari ilmu Al-Quran. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita
dan memberikan keistiqomahan kepada kita untuk selalu membaca Al-Quran dan selalu memperbaharui daripada bacaan kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempermudah kita dalam mempelajari ilmu-ilmu yang terkandung di dalam Al-Quran. Mungkin itu sekelumit permulaan pembuka untuk mempelajari ilmu tajwid, dan mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.